Halo semuanya, balik lagi di Paranormal Experience. Kali ini berkolaborasi dengan Mr. Popo, teman SMA gue yang punya podcast dan YouTube horror Do You See What I See. Seperti biasanya kalau kita collab, Mr. akan bawain narasumbernya dia dan di sini sudah ada Mbak Roy lagi. Mbak Ara namanya. Oke, udah yang kedua nih kedatangannya berarti ya kalau di tempat gue ya. Kemarin itu ada cerita hantu tiap kali pindahan rumah, ya kan? Itu aja udah berapa rumah tuh pindah, ada hantu terus. Sekarang datang lagi, berarti masih ada lagi dong. Jadi kalau ceritanya di rumah itu udah habis, dia pindah rumah. Oke, supaya ceritanya banyak. Apa lagi ceritanya nih? Jadi kalau ini tuh kan pertamanya cerita rumah kampung tentang yang ngalamin tuh saya sendiri. Nah sekarang itu yang ngalamin temen. Di sana? Iya di rumah yang sama. Jadi kan ada beberapa kali kayak temen nginep, terus juga latihan dance di rumah buat praktek sekolah. Oke. Jadi K-pop, dulu dance, Roy ini K-pop. dancer nih, modern dance ya. Terus? Yang pertama itu waktu itu kelas 3 ada praktek nari kan di sekolah. Terus kita itu satu regu ada 7 orang. Nah akhirnya kan karena di rumah kosong ya udah deh di rumah lu aja Roy. Terus akhirnya ya udah ke rumah. 6 udah datang nih, yang satu belum datang, dia diantar pacarnya kan. Akhirnya diantar pacarnya numpang ke toilet waktu itu. Terus ke toilet kita sempet kayak mau latihan kan, 7 orang dibagi untuk subnya gitu biar rapi. Tapi kok selalu ada 8. Jadi setiap dibagi 3 di depan, terus 3 di belakang, 1 di tengah. Pasti di tengah tuh jadi 2. Jadi salah satu dari kami tuh selalu ada yang double. Padahal kan bertujuh kan dikit orangnya. Iya. Berarti kalau ada yang janggal ketahuan dong. Tapi kita kayak nggak ngeh kayak loh kok lu di sini? Terus ntar loh kok dia ada di sebelah belakang? Tadi ada di depan kayak gitu-gitu. Nah terus tiba-tiba pacarnya temen ini keluarlah dari kamar mandi. Dia lumayan lama, kayaknya di kamar mandi tuh setengah jam lebih. Mandi. Mungkin dia main air. Terus Mungkin dia tidur. pas keluar dari kamar mandi itu dia tiba-tiba mukanya tuh panik, keringetan, pokoknya bener-bener kayak berantakan banget. Terus dia langsung ngajak pacarnya itu langsung pulang. Kita sempet kayak ngapain sih pulang, kan latihan belum kelar. Tapi pacarnya itu kayak maksa, udah ya pulang dulu, tapi nggak cerita apa-apa. Besoknya tuh pas di sekolah ngumpul barulah diceritain kalau ternyata jadi pacarnya ini punya indera keenam. Terus pas di kamar mandi itu dia ketemu sama kayak perempuan gitu tinggi, dan itu tuh nyakarin dia berkali-kali. Dan di sini tuh dia tuh banyak luka cakaran-cakaran gitu, sampai ke leher-lehernya juga merah-merah. Katanya Cowoknya sih ini, iya dia cowok. cowoknya. Jadi katanya di kamar mandi itu tuh kayak diserang sama si sosok itu. Justru pintunya itu tiba-tiba nggak bisa dibuka. Jadi dia teriak-teriak minta tolong tapi kita nggak dengar. Sampai akhirnya tiba-tiba dia baca ayat kursi, kata dia, terus bisa kebuka pintu kamar mandinya, dia langsung pulang. Dari situ dia nggak mau lagi ke rumah. Oke, berarti itu yang dia lihat adalah itu. Iya. Di saat yang bersamaan latihan dance tambah orang Tambah satu. satu orang, Jadi ada iya. 2 kejadian di satu tempat tuh ya, Iya. tapi agak beda gitu Iya. ya. Oke, terus? Terus pas itu kelas 3 udah mau lulus kan, kita Kelas kayak 3 apa ini? Kelas 3 SMA. SMA, oke. Iya. Kita kan kayak perpisahan gitu pakai kebaya segala macem. Akhirnya ya udah deh ditemen kayak di make up gitunya. Terus malam itu tuh temen kayak nginep di rumah. Namanya Rere. Nginep lah di rumah. Pas nginep di rumah tuh mati lampu. Sekitar pukul 6:30 kalau nggak salah. Kayak mati lampu gitu. Ya udah, terus si Rere kan di ruang tengah nih. Ya udah lu tunggu ya, gue nyari lilin. Lilinnya ada di dapur. Terus pas nyari lilin nggak ketemu, tau-tau si Rere manggil, Roy, ini Roy lilinnya. Pas nyamper, lah kok lu nemu lilin di mana? Terus si Rere bilang gini, kata lu Mimi ke Jakarta. Itu tadi Mimi keluar dari kamar ngasih gue lilin. Jadi balik lagi orang hantunya ini suka Yang menirukan jadi nyokap. orang-orang ya? Sebenarnya kalau yang menirukan Mimi itu kayak sering, dan bukan saya pribadi doang, tapi yang lain juga kayak sering lihat. Di situ akhirnya kayak udah deh kita langsung nginep di rumah lu aja, jangan di sini. Terus kita langsung malam-malam jalan kaki ke rumah dia yang lumayan jauh. Sebenarnya yang mirip Mimi tuh kayak sering kayak lagi nonton TV,
tiba-tiba Mimi keluar dari kamarnya Mimi masuk ke kamar. Terus Mimi nongol di belakang. Terus jaraknya itu nggak jauh, cepet. Kayak baru masuk ke kamar, tiba-tiba di belakang tuh muncul. Udah lagi. Itu kalau nggak salah cerita yang dulu itu soal satu rumah bareng kan sama sama si Mimi KW itu kan, dia yang sampai ngetok berapa kali kan, minta dibukain pintu itu ya. Berarti ternyata nggak cuma kamu yang ngalamin, tapi orang-orang lain juga ngalamin. Kayak teman, terus sebenarnya kakak juga ada yang ngalamin, cuman mereka lebih ke nggak mau diceritain. Kenapa? Karena serem banget gitu? Mungkin kayak trauma atau apa, jadi kan pernah nelpon, aku ngalamin ketemu Mimi tuh gini. Udah nih nggak usah diceritain. Kayak gitu. Dia yang nggak mau. Iya, jadi keluarga tuh kayak takut, kayak parno gitu. Sendiri iya, gitu. karena kan Mimi juga masih tinggal di situ kan. Cuman rumahnya udah dibongkar, udah bangun ulang yang baru. Oke. Nah, ini di rumah yang sekarang ada lagi nggak? Itu mereka minta nggak diceritain. Di rumah yang sekarang? Iya. Kenapa? Mungkin biar Mimi lebih kerasan tinggal di situ kali. Oh, tapi ada kejadian juga? Ada. Oke. Kalau yang menirukan diri kamu ada? Kalau itu mungkin ada, tapi keluarga nggak ada yang mau cerita, iya. Oke. Mereka tuh kayak nggak mau cerita. Tapi kalau dari kemarin kita ngobrol tuh kayaknya kejadian ini selalu berkutat di rumah. Kalau di luar rumah ada? Kalau di luar rumah ada, jadi ini tuh kejadiannya waktu lahiran anak kedua. Anak kedua kamu? Iya. Jadi kan tinggal di Depok. Di Depok lumayan stres dong karena digangguin sama yang di atas lemari itu. Iya, tahu. Terus akhirnya lagi nyapu sore-sore tiba-tiba pendarahan. Tapi nggak sakit. Terus akhirnya langsung ke rumah sakit kan, salah satu RSUD di Jakarta Timur. Terus kata pihak sana katanya, oh ini pendarahan, nggak boleh pulang, harus dirawat. Cuman karena di sana tuh kamarnya udah penuh, akhirnya ditaruhlah di suatu ruangan. Sebenarnya ini kamar khusus untuk yang nanti operasi. Di situ tuh ada satu ruangan nggak terlalu gede, jadi kayak untuk orang lahiran normal. Ada 3 kasur, terus ditutup sama tirai warna hijau. Terus di depannya itu kayak banyak lemari-lemari kaca, terus ada kayak alat-alat gunting, kayak gitu-gitu. Terus ada lahirannya. Ada meja, bersalin. iya, ada meja yang bisa didorong. Terus pas waktu itu udah malam sih, udah jam 7 malaman. Itu nggak boleh ada yang nungguin di kamar. Jadi sendiri. Jam kunjung. Iya, nggak boleh ada yang nemenin juga. Terus akhirnya ya udah di situ sendiri dan lampunya itu remang-remang, kayak nggak terang banget gitu. Nggak taunya karena iseng kan dengerin musik deh di kamar, tapi dengerinnya tuh pelan karena kan sendirian di situ. Tiba-tiba di samping kasur samping itu kayak manggil, "Shh, shh." Terus nengok kan, pas nengok terus dibuka, ternyata ada ibu-ibu hamil juga. Berarti bukan? Ibu-ibu hamil, iya. Hantu apa benar? Jadi ibu-ibu hamil ini tuh kita ngobrol. Oh, jadi bukan hantu. Kirain hantu kita dong. ngobrol kan, Bu mau lahiran? Iya nih mau lahiran, kata dia gitu. Saya mau lahiran normal. Oh kalau saya nanti sesar. Cuman karena HB-nya rendah, jadi nggak bisa langsung ditanganin kan, nggak bisa langsung. Usia kandungan berapa tadi Mbak Ro? Usia kandungan 8 bulan. Oh udah Iya. menjelang ya. Iya, jadi harus transfusi darah Iya, dulu, baru boleh dioperasi kalau HB-nya udah nggak rendah. Okay. Terus asik-asik ngobrol, ada suster kan biasa ngecek. Susternya ngetok-ngetok pintu, terus buka pintu, itu yang sebelah tuh kayak langsung nutup gordeng. Yang lagi ngobrol ini? Kayak yang langsung mau sesar? langsung nutup tirainya tuh kayak nggak santai gitu, langsung nutup kenceng. Terus ya udah diperiksa, si suster itu keluar ngobrol lagi. Sama si ibu hamil? Iya, kayak gosip-gosip gitu. Terus? Dokternya gitu Terus ya. selang beberapa jam si suster kan masuk lagi kayak ngecek rutin. Pas ngecek lagi tuh sempet nanya kayak, "Sus, kok saya doang yang diperiksa? Ini sebelah saya kok nggak diperiksa? Emang saya kenapa ya?" Si susternya nanya, "Sebelah ibu yang mana?" Oh, ternyata bukan. Iya. Jadi kamu ngobrol sama yang siapa? Sebelah. Terus sama susternya tuh dibuka, itu Bu nggak ada siapa-siapa. Tapi kamu ngalamin sendiri? Iya, tapi ngobrol. Ngobrolnya apa aja diobrolin? Ngobrolnya Namanya kayak siapa, dia dari mana? Enggak, lebih ke ngobrol mau lahiran, anak keberapa. Terus yang dihamil tuh anak perempuan apa laki-laki. Ngobrol basa-basi gitu iya, lah ya? kayak ngobrol-ngobrol biasa ibu-ibu tentang anaknya aja.
Terus pas dibuka minta pindah kan nggak ada kamar kosong. Terus gimana? Terus akhirnya minta tambahan lampu biar lebih terang. Jadi tambahan lampunya di kasur doang. Karena di kasur sini dikasih tambahan lampu, yang depan makin kelihatan gelap kan. Ini agak kadang bikinnya tuh kayak kok gue taruhnya di sini. Terus susternya keluar, udah deh merem aja tidur aja deh. Anggap aja tadi salah lihat mungkin. Kata susternya. Kata gue sendiri. Nggak mungkin salah lihat. Kayak biar nggak takut. Tapi udah ngobrol panjang loh padahal. Iya, pas lagi tidur kok kayak ada suara bersenandung. Tapi bersenandungnya itu kayak sambil ngerintih gitu. Ngerintih gimana? Kayak sambil tapi ada tangisannya, ada sedihnya. Terus pas kebangun, itu nggak tahu benar atau enggak, tapi ada yang berdiri di depan lemari-lemari kaca. Jadi pas banget kayak ini tiduran dia di depan situ, kayak lagi ke belakang kayak gini. Terus tiba-tiba badannya tetap diam, tangannya gini-gini tapi kepalanya muter. Serem banget. Muter ke belakang. Ibu yang tadi? Iya. Mungkin ya, karena mukanya nggak terlalu jelas kan, Ngeliat remang-remang kamu. gitu. Dia palanya sambil muter pelan-pelan sambil bilang gini, udah tahu ya? Dia bilang gitu? Iya. Di situ langsung merem aja udah. Aduh, udah anggap aja nggak lihat apa-apa. Itu semalaman tidur sampai azan subuh itu ditemanin sama senandungnya dia. Dia nyanyi? Iya. Kamu kenapa nggak minta orang nemenin, nggak boleh ya? Apa gimana Nggak sih? boleh. Karena itu kayak bukan kamar pasien, jadi nggak boleh ada yang di situ, nggak boleh ada yang nemenin. Jadi sekalipun nemenin itu harus di luar. Jadi kayak kamar, terus di sini kayak ruang perawat, di sini kamar. Nah, yang nungguin itu harus di luarnya, nggak boleh masuk ke dalam. Tapi kamu udah sering banget ngalamin kayak gini nggak takut sama sekali? Udah mulai nggak takut ya? Tadinya sih kayak hampir stres kan, cuman sempat kayak manggil Habib. Di Rukia udah pernah sampai kayak ini kan nggak dipegang sama Habibnya, cuman tiba-tiba tuh kayak panas banget dan keluar asap. Hah? Iya. Keluar asap Jadi kan sempat stres kan, kayak stres. Ini kok kenapa kok gue sering lihat di rumah Depok. Terus akhirnya kata kakak ipar, gue ada kenalan Habib nih, mau nggak? Terus dikenalin lah sama suami. Itu dilakukannya di rumah kakak ipar. Jadi kayak deket gitu, sama-sama di Depok. Pas di itu lampu pada nyala, terus suami posisinya kan di belakang, Habibnya di pinggir. Terus saya suruh gini, kayak dibacain ayat suci Al-Quran gitu. Tiba-tiba di sini tuh kayak keluar asap, terus titik 2 tuh kebakar. Padahal nggak ada yang ngeliat ya? Iya, padahal nggak ada yang nyentuh. Terus katanya apa? Ya katanya yaitu salah satunya emang dari turunan juga. Tapi turunan kamu ada kayak gitu-gitu? Ada. Dari si Mimi ini? Dari buyut. Oke. Terus sekarang Cuman udah nggak bisa ada turunannya itu katanya nenek-nenek, tapi entah bener atau enggak karena nggak pernah ngeliat. Cuman orang lain kayak pernah cerita katanya dia ngeliat ada yang ngikutin nenek-nenek, cuman nggak tahu juga bener atau enggaknya kan. Setelah itu sembuh? Setelah itu sempet hilang, terus maksudnya nggak lihat apa-apa lagi, terus selang seminggu, 2 minggu, 3 minggu kayak lihat gitu lagi. Iya. Terus yang di rumah Jakarta Timur ini kan kita manggil Ustadz, yang sempat diceritain juga kan di catatan Siroi kelima itu sempat kayak dibilangin lah sama Ustadz, kamu di ruqyah sampai berapa kali pun kayak percuma. Kalau mau kamu kayak ruqyah diri aja. Sendiri. Ruqyah diri sendiri, kayak lebih ke sholat tahajud jangan ditinggal. Terus juga ada ayat suci Al-Quran yang harus diamalkan, zikir pagi petang, lebih ke kayak gitu. Dan sekarang udah alhamdulillah sih, sekarang udah nggak pindah rumah lagi. udah stay. Dan gangguannya paling kayak dari luar doang. Di rumah sekarang udah aman banget. Gangguan dari luar tuh gimana maksudnya? Jadi ini sih kayak gangguan yang paling terakhir. Kalau ngelihat sekelebat kan kayak ya biasa lah. Ini gangguan yang paling terakhir kayak sore-sore lagi tiduran, anak-anak tuh tidur di kamar. Tiba-tiba pintu tuh kayak kebuka, terus ketutup lagi. Pas nengok, oh mungkin angin, gua kunci deh. Udah dikunci, tiduran lagi main handphone. Kuncinya kebuka, cetek. Terus kebuka, ketutup lagi. Kebuka sendiri? Iya. Terus
mungkin tadi nggak ngunci kali, dikunci lagi kan, kebuka lagi, dan itu pas dia buka pas lagi nengok, dan itu tuh kayak perempuan pakai baju batik, kayak daster batik itu, lagi hamil, cuman ininya tuh kayak kegorok gitu, dan kepalanya tuh miring. Itu kamu lihat sendiri? Itu langsung masuk aja ke kamar, pintu kebuka bodo amat. Kok kamu santai banget sih, maksudnya? Kayak kayak gitu udah kayak biasa banget ya? sebenarnya takut, cuman langsung lari aja ke kamar karena kan anak-anak di kamar kan. Nah abis itu udah nggak lihat lagi. Malam-malam nih anak-anak abis makan, lantai kan lengket, ngepel lagi malam-malam itu. Di depan rumah tuh ada keran, jadi di luar lagi cuci kaki, selesai ngepel ada yang ngetawain. Pas nengok ke atas, ternyata yang hamil itu dia lagi duduk di atas kanopi tetangga. Yang hamil yang kemarin itu, yang di rumah sakit juga enggak, sakit. yang mainan pintu. Oh. Itu nggak tahu sih siapa karena baru ngeliat juga yang Tapi kayak kelihatannya gitu. hamil. Iya, perutnya gede. Terus dia tuh lagi cekikikan di atas kanopi tetangga, tepat di atas. Jadi aku di bawah lagi berdiri, dia di atasnya, di atas kepala. Kakinya Iya, tuh sama lagi aja. gantung-gantung gitu. Kakinya lagi gantung-gantung. Gitu. Iya, kepalanya miring gitu, tangannya gini, megangin perutnya ngusap-ngusap. Terus sempet kayak bengong karena takut, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia ketawa, terus kepalanya tuh jatuh, gelinding-gelinding. Ya Allah. Pas banget di depan kaki. Kenapa ini banget sih, serem banget sih ininya, penampakannya sumpah deh, bener-bener Ini deh. tuh rasanya kayak pengen kencing, pengen semuanya, udah pengen di situ. Tapi makin lama makin biasa ya? Kayak gitu. Iya, karena mungkin karena seringan. Kalau suami kan nanggepin hal kayak gitu gimana? Suami tuh lebih ke Kan dia kayak harusnya dia lebih ke kayak udah Apalagi deh, sih gitu kali ya? terus kayak apatis oh gitu. mama ngeliat itu Oh, kayak yaudah, gitu. Iya, dia lebih ke oh ya udah kayak lu yang lihat gitu. Nah habis itu kan kepalanya tepat di bawah kaki dan dia tuh masih kepalanya tuh masih cekikikan nyengir. Di situ udah mundur pelan-pelan terus masuk ke dalam rumah, ngunci pintu, ambil wudhu, masuk ke kamar, udah sholat ngaji di kamar, anak-anak tidur. Udah habis itu udah berhari-hari nggak pernah lihat, dan tiba-tiba tuh sore kan anak-anak tuh biasa sholat ke musola walaupun mereka masih pada kecil. Pas azan, pokoknya azan asar kalau nggak salah. Azan asar tuh aku sholat ya di musola. Iya ya udah pada salim sholat di kamar lah, lagi tiduran. Anak yang ketiga ini lagi tidur pules. Lagi tiduran main handphone, ada yang buka pintu rumah, emang pintu rumah nggak dikunci kan. Ada yang buka pintu, terus ada suara jalan ke arah dapur. Aku pikir anak kan, aku sempat manggil nama anakku tapi dia nggak nyaut. Aku pikir dia mungkin udah pulang sholat kali. Di dapur tuh kedengeran kayak ada yang nangis. Ku pikir anakku nangis kan. Takutnya apa dia di musola terus Umur berantem. Umur 7 tahun. Iya, yang paling gede, yang paling kecilnya 5 tahun. Takutnya dia nangis berantem atau apa, nangis di dapur kan. Karena kedengeran dia pulang jalan kaki. Pelan-pelan buka pintu kamar, terus jalan pelan-pelan ke dapur. Dan ternyata itu dia lagi. Yang tadi lagi. Iya. Lagi-lagi ini ya menyerupai orang lagi. Iya, Ya? yang beberapa udah ngelakuin ini dong. Iya, yang beberapa hari hilang gitu. Sholat di mana. Iya, jadi yang beberapa hari udah sempet nggak lihat lagi tuh yang di kanopi tetangga, dia muncul lagi di dapur. Anak-anak pernah lihat nggak sih? Anakku yang nomor 2 ini waktu soal ibu hamil dia selalu bilang gini, mah kok ada ibu yang mah di depan? Kata aku, ibu siapa? Tahu mah itu mah ibu-ibunya lagi hamil. Yang nomor 2 ini. Yang lain nggak? Yang lain nggak. Jadi kayaknya nurun juga gitu. Iya, terus pas ketemu itu kayak hadap-hadapan di dapur, dia tuh kayak sempet ngomong, dan ini tuh kayak sekali seumur hidup bener-bener baru denger demit ngomong terus kedengeran di kuping. Demit ngomong. Karena Bilang kan apa dia? biasanya kan kayak ketawa-ketawa. Bilang apa si Itu demit? dia ngusap-ngusap perutnya sambil nangis, sambil bilang, kata dia, tolongin, saya mau melahirkan. Cuma gitu doang, cuma tolongin, saya mau melahirkan. Karena takut ya udah merem aja sambil kayak baca ayat kursi. Cuman bacanya tuh kayak yakin gitu loh, Mister. Iya, yakin. Enggak. Harus yakin kalau nggak yakin. Kadang kan kalau takut cuman asal baca aja deh. Tapi ini tuh bener-bener kayak yakin Diomongin. baca ini pasti dia hilang.
Itu tiba-tiba dia teriak, dia nangis, terus dia mundur, pelan-pelan mundur, hilang ke arah rumah tetangga. Terus selang beberapa hari nganterin makanan kan ke tetangga. Nganterin makanan ternyata dia ada di rumah tetangga. Si demit ini, dia pindah. Wadaw, tetangga nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, cuman anaknya ini kalau malam tuh sering nangis. Oh, mungkin dimainin. Ulah Roy ya. Ular. Cuman tetangga ini ternyata dia beberapa minggu yang lalu tuh dia habis dari Bogor. Kalau dia nonton gini kan, ini ulah Roy. Kayaknya dia jarang nonton. Jadi dia habis dari Bogor, terus dia kayak nginep di villa gitu kayak acara keluarga. Nah, jadi si demit ini tuh kayak numpang. Kayak ngikutin dari villa, ngikutin ke kampung kita gitu. Iya. Tapi ada yang bilang kamu apa punya indra keenam kah, indigo kah apa? Waktu ngobrol sama Ustadz sih, Ustadz bilangnya kayak turunan dari buyut. Terus yang waktu diskusi sama Mas Gadu juga katanya turunan, udah sih. Oh, pernah ketemu Mas Gadu juga? Udah. Oh, pas kapan tuh? Lebih ke Japri sih. Oh, Japri. Iya, Japri Mas Gadu kayak nanya-nanya, terus diskusi lah sama Mas Gadu. Terus kata Mas Gadu, oh iya kamu turunan. Cuman kalau indra keenam atau indigo kayaknya enggak deh. Kayaknya masih mikirnya tuh kayak nggak sengaja ngeliat aja. Tapi kamu menyikapi dengan sangat santai. Lebih ke, banget sih. oh ya karena ekstrim banget sih ya. Jadi karena kalau sampai ketakutan banget ntar anak-anak gimana? Iya. Ntar anak-anak pasti kan mamanya aja takut, ya mereka juga pasti lebih takut dong. Kalau mamanya biasa aja, ya mereka juga biasa aja. Iya. Mudah-mudahan segera selesai Bahkan proses meruqyah anakku dirinya. ini yang nomor 1, dia berani kayak keluar rumah jam 10 malam, jam 9 malam, kayak ke warung. Dia berani. Paling dia bilang, "Mah, kok tadi ada ibu-ibu ya di atas pagar tetangga?" Di atas pagar. Berarti nurun lah ya. Oke, nah ini di podcastnya Mister mau cerita apa lagi nantinya? Di podcastnya Mister itu mau cerita yang panggil aja Arif. Ini tuh kayak temen deket, terus tiba-tiba ngilang kan, udah nggak komunikasi selama 2 bulan, tiba-tiba muncul lagi, sering jemput kerja. Pas libur. Ini dulu? Iya dulu, waktu tahun 2010, 2010. Pas libur kerja, ngecek Facebook kan, waktu 2010 kayaknya Facebook booming banget. Lagi ngecek Facebook, ada notifikasi dia ulang tahun. Terus pas diklik dia ulang tahun, ternyata di berandanya itu tuh banyak ucapan bela sungkawa dari teman-temannya dia. Jadi selama 2 bulan itu dia meninggal tapi antar jemput kamu? Iya. Wadaw, berarti hantunya mengendarai mobil? Motor? Iya. Wow. Jadi gini, hari pertama dia cuma nemenin di halte, terus pulang sendiri naik angkot. Hari kedua dia nungguin di halte, tapi kita sempat ngobrol, tapi pulang sendiri naik angkot dia nggak mau ikut. Hari ketiga kita ngobrol di halte, terus sempat ngajak kayak, lo mau mampir nggak ke rumah? Dia mau. Akhirnya ya udah kita naik angkot bareng, terus bayar kan ke supirnya sesuai dengan jumlah 2 orang. Pas bayar sama supirnya dikembalian. Jadi supirnya juga ngeliat dong? Dikembaliin duitnya. Dikembaliin. Oh, dikembaliin? Oh, karena kira dapat kembalian, bukan ya? Cuman dikenain biaya 1 orang. Dipikir, mungkin dikasih diskon kali, supirnya baik nih. Nggak taunya emang cuma sendiri. Tapi bisa mengendarai motor itu loh. Nah, itu yang absurd banget ya. Makanya kayak, ini beneran meninggal atau bohongan sih, kayak gitu kan. Karena dia yang motor terakhir bisa. kali itu dia jemput naik motor dan dibonceng, cuman jalannya itu lama. Kayak kaki. yang harusnya bisa ditempuh 20 menit atau 15 menit kan malam-malam nggak macet. Ini sejam lebih baru sampai rumah. Iya. Nah, ini udah ada di tempatnya Mister? Belum. Oke. Baru mau. Iya. Jadi kalau ada yang mau dengerin versi komplitnya di podcastnya Mister Versinya ya. panjang. Hah? Versinya panjang. Ya. Ini rangkumannya lah ya. Mau denger versi aslinya, seasli-aslinya datang ke podcastnya Mister, Do You See What I See. Ada YouTube-nya juga kan? Di YouTube sama di Spotify, di Apple Podcast. Oke, di semuanya lah ya. Semuanya ada. Oke. Udah berapa subscriber YouTube-nya? YouTube sekarang 180.000. Wih, udah dapat silver play belum? Belum. Belum dikirim tapi. Belum ada notifikasi. Oke, siap. Ya udah, kalau ada yang mau ngelanjutin ceritanya ya ke tempatnya Mister aja. Makasih ya, Roy ya. Iya. Terima kasih. Dadah.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.